Lanjutkan bocoran spoiler sebelumnya. Ketika Xiaopan menghadap Abah Joycian dengan tujuan menanyakan sesuatu hal padanya, Abah Joycian pun yang melihatnya kemudian menatap Xiaopan dan menunjukkan kehebatan masa tuirnya yang memiliki bakat sastra 9 kali lipat, mengetahui semua pengetahuan dari zaman dulu yang bakal langit dan bumi pun sampai tak mengetahui mengenai kemampuan di luar nurulnya ini. Sebelum kemudian ia menanyakan pada Xiaopan mengenai pertanyaan apa yang ingin dikatakannya sebelumnya padanya. Saat Xiaopan pun bilang bahwa ia ingin mengetahui mengenai hal-hal berbau tentang suku manusia ikan yang pernah diketahuinya, menyebabkan Abah Joycian pun yang mendengarnya sontak terkejut. Diikuti juga dengan Xia Huan dan Yego yang ada di samping. Saat keduanya pun segera menoleh ke arah Xiaopan tampak menunjukkan rasa keponya atas hal yang ingin diketahuinya ini. Sebelum kemudian Abah Joycian pun menanyakan pada Xiaopan mengenai dirinya mengapa tiba-tiba tertarik pada sesuatu hal yang berbau tentang suku manusia ikan ini. Saat Xiaopan pun segera menunjukkan keterus-terangannya tanpa menutup-nutupi sedikit pun mengenai kejadian pembantaian anggota klannya dengan memberitahukan mengenai para anggota sektenya yang telah dibantai oleh suku manusia ikan itu, membuatnya pun ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana sih asal-usul sebenarnya suku manusia ikan itu. Mendengar ini, Abah Joycian pun menjelaskan pada Xiaopan mengenai asal-usul suku manusia ikan itu merupakan salah satu dari 63 suku berbeda yang mendiami perbatasan selatan 10.000 gunung besar. Mereka memiliki penampilan aneh dengan kepala berbentuk ikan, tubuh sama persis seperti manusia yang sudah ada ketika mereka terlahir di dunia tipu-tipu ini. Yang konon katanya menurut legenda zaman dulu, mereka adalah keturunan persilangan antara dewa ikan kuno dan seorang gadis manusia yang tak sengaja secara membagongkan melakukan cocok tanam, sehingga sampai saat ini mereka menyebut diri mereka sebagai keturunan dewa ikan. Suku ini selalu kejam, brutal, dan haus darah sebab mereka percaya terlepas dari apakah itu hewan atau manusia yang mereka mokatkan, mereka harus memotong tubuh si hewan atau manusia itu sampai berkeping-keping, bertujuan untuk menghancurkan jiwanya juga. Saat itu dilakukan mereka agar mencegah dampak permasalahan yang akan menerpa suku mereka di masa depan. Oleh sebab itu, jikalau dimokatkan di tangan mereka, terlepas dari apakah itu hewan atau manusia, dapat dipastikan sebagian besar tubuh si manusia atau hewan itu tak akan utuh lagi. Sontak saja mendengar penjelasan dari Abah Joycian mengenai kebrutalan suku manusia ikan itu, Xia Huan pun yang berada di samping spontan tiba-tiba menunjukkan ketakutannya di balik raut wajah pucatnya dengan tak menyangka atas metode menghabisi mengerikan dari suku manusia ikan itu. Tetapi di sini Abah Joycian pun yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan bilang padanya bahwa dunia ini memanglah kejam, sekejam omongan tetangga, yang jikalau kau ingin tetap hidup di dunia tipu-tipu ini, maka kau harus siap menanggung semua cibiran itu. Di balik ketakutan yang ditunjukkan Xia Huan, Xiaopan pun secara alami tak menunjukkan hal yang sama. Malah sebaliknya ia mengungkapkan kepada Abah Joycian mengenai ketidaktahuannya akan suku biadab itu yang sama sekali tidak pernah terdengar akan keberadaannya. Namun di sini Abah Joycian pun membantah ketidaktahuan Xiaopan itu, sebab tentu saja ia tak mengetahui keberadaan suku itu, dikarenakan ia selama ini tinggal di dataran tengah. Suku manusia ikan itu pun juga berbeda dari kebanyakan manusia yang mendiami dataran tengah, dengan kebiasaan mereka yang terkesan tak beradab, melebihi seorang kanibal yang sangat menyukai melap daging mentah. Tetapi di balik sikap tak beradabnya ini, suku manusia ikan itu pun selalu bermukim di tempat leluhur mereka tinggal, dan juga di antara dataran tengah serta perbatasan selatan. Di sana terdapat salah satu dari 3 sekte paksi aliran kebenaran hebat, yaitu Lembah Pensiang, yang kadang-kadang menunjukkan sifat tengil brutalnya pada mereka dengan membantainya menggunakan keterampilan hebatnya, sehingga membuat sebagian dari mereka pun yang merasa panik akibat pembantaian ini mencari tempat perlindungan dengan memutuskan melakukan perpindahan secara diam-diam ke wilayah perbatasan selatan. Yang oleh sebab itu dalam hal ini dapat dipastikan sebagai sekte di dataran tengah termasuk Xiaopan tak mengetahui sedikit pun mengenai suku mereka, dikarenakan Abah Joycian mengetahui semua info ini berdasarkan perjalanan mengembaranya menelusuri setiap penjuru dunia ketika dirinya masih muda, terutama setiap detail dari wilayah perbatasan selatan. Mendengar penjelasan dari Abah Joycian mengenai suku manusia ikan, Xiaopan pun menunjukkan sikap mengertinya. Tetapi demikian ia sedikit menunjukkan rasa penasarannya atas suku manusia ikan ini yang secara tiba-tiba semuanya menampakkan batang hidungnya di wilayah rawa kematian, sehingga membuatnya pun spontan menerka-nerka kemungkinan telah terjadi sesuatu hal pada suku mereka di perbatasan selatan yang bisa saja sebagian dari mereka telah dibantai-bantai lagi dengan didalangi oleh Lembah Pensiang.
Tetapi di sini Abah Joycian pun tampak tak menunjukkan minat untuk mengomeni tebakan Siopan itu, dengan hanya menyuruhnya untuk mengurusi hal itu sendiri. Menyebabkan Siopan pun yang mendengarnya merenung sejenak sebelum kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Abah Joycian atas informasi yang telah diberikannya. Dengan setelah mengucapkan rasa terima kasihnya ini, ia pun perlahan berbalik dan melihat Xiaohuan masih bermain dengan si Monkey Xiaohui. Menyebabkan Xiaohuan pun yang melihat Xiaopan berbalik menghadapnya, tak bisa menahan diri untuk menatapnya. Sebelum kemudian menanyakan padanya mengenai semua perubahan yang terjadi pada Xiaohui si Monkey-nya, mulai dari berat badannya yang secara tiba-tiba meningkat pesat dan juga bekas luka di dahinya yang tampak seperti akan memunculkan sebiji mata lain. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya hanya menunjukkan kebingungannya dengan spontan teringat kejadian Xiaohui meminum cairan ramuan harta langka di rawa kematian yang menyebabkan tubuhnya pun mengalami perubahan. Awalnya Xiaopan memiliki kekhawatiran akan perubahan yang dialami monyet kesayangannya itu, tetapi dikarenakan ia tak menunjukkan perilaku aneh selama perubahannya, ia pun kali ini tampak tak terlalu begitu mengkhawatirkannya. Memikirkan hal ini, Xiaopan pun menoleh untuk melihat Diego sebelum kemudian menanyakan secara dingin padanya mengenai dirinya yang apakah berniat mengikuti Abah Joycian dan Xiaohuan di masa depan. Saat Diego pun tanpa ragu spontan membenarkan pertanyaan Xiaopan itu dengan mengatakan iya. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya tampak menunjukkan kekurangsetujuannya atas niatan Diego itu dengan sedikit menakut-nakutinya mengenai orang-orang dari klan lamanya yang kemungkinan saja akan datang mencarinya untuk secara paksa membawanya pulang. Tetapi di sini Diego pun tampak tak memperdulikan hal itu, dengan tetap menunjukkan tekad untuk mengikuti Abah Joycian dan Xiaohuan. Saat hal ini pun membuat Xiaopan hanya bisa secara pasrah membiarkan tekad keinginan dari si anjay liar itu. Sebelum kemudian ia berjalan ke arah Xiaohuan sembari menunjuk Xiaohui yang ada di pelukannya. Menyebabkan Xiaohui pun yang tampak mengerti atas kode dari Xiaopan ini tanpa basa-basi keluar dari pelukan Xiaohuan untuk kemudian melompat ke bahunya. Setelah Xiaohui melompat ke bahu Xiaopan, Xiaohuan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutannya dengan kemudian menanyakan pada Xiaopan mengenai dirinya yang apakah sekarang berniat untuk pergi. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya segera menganggukkan kepalanya sembari menangkupkan tangannya ke arah Abah Joycian sebelum kemudian menggunakan tongkat penyerap jiwanya yang segera muncul di kakinya. Tubuhnya pun pada akhirnya bergegas pergi melesat ke arah langit. Bersama setelah kepergian Xiaopan, Diego pun spontan tiba-tiba menghela napas panjang, tampak seperti sedang melepaskan tekanan besar akan sosok Xiaopan. Menyebabkan Xiaohuan pun yang melihatnya hendak menggodanya dengan beberapa kata, tetapi demikian ia pun sontak menghentikan tindakannya itu, dikarenakan saat ini ia tiba-tiba merasakan sesosok manusia muncul di belakangnya. Dengan ketika ia berbalik untuk melihat, ia pun dapat melihat sosok manusia itu ternyata adalah Jin Ping-er. Pasca kemunculannya, Jin Ping-er pun segera mendatangi Xiaohuan untuk membelai kepalanya sebelum kemudian memberitahukan mengenai maksud kedatangannya, berniat menanyakan beberapa pertanyaan pada kakek kocaknya Joycian berhubungan dengan suku manusia ikan di perbatasan selatan. Menyebabkan Xiaohuan DKK pun yang mendengarnya spontan terkejut terheran-heran. Namun sebelum kita mengetahui dengan jelas mengenai hal apa sih yang akan ditanyakan Jin Ping-er kepada Abah Joycian berhubungan dengan suku manusia ikan, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Bukit Qingyun berada, lebih tepatnya di wilayah lembah bambu kecil. Yang mana pada saat ini, Suike pun dalam balutan gaun putihnya berdiri diam di atas panggung bulan purnama yang terletak di gunung di wilayah belakang lembah bambu kecil. Saat panggung bulan purnama ini sebenarnya adalah lokasi yang paling terkenal di lembah bambu kecil yang merupakan salah satu tempat indah di Bukit Qingyun, memiliki keistimewaan yang konon katanya membuat seseorang yang berdiri di atasnya merasakan perasaan sedang berpijak di atas bulan purnama. Pada saat ini Suike pun secara sendiri datang ke daerah terpencil yang sangat sunyi ini dengan pedang tianyanya yang tak pernah sekalipun meninggalkan tangannya masih bersinar dengan cahaya birunya menyinari kegelapan malam yang gelap gulita di sekitarnya. Wajah yang indah dan glowing pun kali ini menunjukkan kepucatannya, tetapi ia sama sekali tak memperhatikan hal itu. Dengan tetap berdiri diam di garis depan panggung bulan purnama, sembari terus menatap ke arah depan, tampak memikirkan wajah seorang pemuda yang sebetulnya sangat disukainya, siapa lagi kalau bukan Xiaopan. Memikirkan hal ini, perasaan galau bercampur emosi membara pun mulai dirasakan hati Suike saat tiba-tiba ia melampiaskan semua hal ini dengan perlahan menggerakkan pedang tianyanya untuk sekedar melakukan gerakan tarian pedang yang sangat indah. Setelah melakukan tarian pedang ini, setetes air mata pun perlahan berlinang di matanya, diikuti dengan perkataannya yang mengucapkan kata-kata menohok yang pernah dilontarkan Xiaopan sebelumnya, bahwa surga dan bumi tak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup layaknya seperti seorang anjing. Pindah dari TKP Suike,
Oke, kini pun kita akan beralih ke wilayah Puncak Tongtian berada, lebih tepatnya di Aula Pendiri Leluhur, yang mana pada saat ini, di aula yang sangat besar itu, Ketua Sekte Daosuan pun pada saat ini memegang 3 batang dupa di tangannya, memberi hormat karena monumen roh leluhur yang tak terhitung jumlahnya, dengan kemudian melangkah maju dan menempatkan batang dupa yang dipegangnya ke atas meja altar. Pada saat ini di sebelahnya ada juga seorang lelaki tua lusuh yang ternyata merupakan seorang tuwir yang merawat aula pendiri leluhur berdiri bersamanya dengan menunjukkan banyak kerutan tua yang terpancar di raut wajah tuwirnya. Ketua Sekte Daosuan pun membalikan kepalanya untuk menghadap ke arah wajah pria tua ini sebelum kemudian sedikit menunjukkan gurauannya dengan mengejeknya yang tampak sudah menua. Saat pria tua itu pun yang mendengarnya tampak tak suka akan gurauan ini dengan menyuruhnya untuk tak membahas hal-hal membagongkan itu, menyebabkan Ketua Daosuan pun hanya menunjukkan senyum menggodanya dengan berniat mengkanjutkan lagi ceritanya. Tetapi demikian ia pun menghentikan tindakannya itu dikarenakan ia tiba-tiba mendengar suara dari luar aula leluhur yang ternyata suara itu berasal dari Jingyu melaporkan bahwa ia telah kembali dan datang untuk memberikan salam kepada si pria tua, menyebabkan si pria tua pun yang mendengarnya dengan tergesa-gesa berjalan berniat untuk menyambutnya. Tetapi demikian ia tidak memilih meninggalkan aula, melainkan hanya memunculkan suara dari dalam aula yang menyuruh Jingyu untuk menunggu sebentar di luar aula dikarenakan saat ini ia masih memiliki seorang tamu, menyebabkan Jingyu pun yang mendengarnya di luar spontan terkejut sebab ia tahu si pria tua itu jarang bertemu dengan seseorang di aula pendiri leluhur selama ia berlatih di bawah bimbingannya dalam kurun waktu 10 tahun sehingga mbaknya pun hanya bisa mematuhi perintahnya itu dengan memutuskan untuk menunggu di luar. Ketua Sekte Daosuan pun kemudian perlahan memperhatikan sejenak Jingyu yang menunggu di luar dari balik pintu aula dengan kali ini membawa pedang pembunuh naga di punggungnya di balik wajah tampannya, membuatnya pun spontan melontarkan pujian padanya yang menurutnya memiliki potensi bakat yang terbilang sangat hebat.